Angin malam membelai wajah 5 pendaki yang tengah beristirahat di bawah langit berbintang. Udara dingin Gunung Lawu menusuk tulang, namun semangat mereka tak surut. Puncak Hargodalem, tujuan akhir pendakian mereka, sudah di depan mata. Rasanya seperti mimpi bisa sampai sejauh ini, ucap Arya, sang ketua kelompok, sambil menatap gugusan bintang yang berkilauan. Setuju banget, Ar. Capeknya langsung hilang kalau lihat pemandangan kayak gini. Sahut Ratih, gadis ceria yang paling muda di antara mereka. Kegembiraan mereka tak berlangsung lama. Ketika tengah asyik berbincang, sebuah suara aneh terdengar dari balik bebatuan. Suara itu seperti jeritan seorang wanita yang kesakitan. Mereka saling pandang dengan tatapan penuh tanya. "Itu suara apa ya?" tanya Benny, salah satu anggota kelompok. "Mungkin cuma binatang," jawab Arya berusaha menenangkan teman-temannya. Namun, rasa penasaran membuat mereka memutuskan untuk menyelidiki sumber suara tersebut. Dengan hati-hati mereka mendekati bebatuan dan menemukan sebuah celah kecil. Di dalam celah itu tersembunyi sebuah kotak kayu kuno yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Tanpa berpikir panjang, Ratih mengambil kotak itu. Sejak saat itu, suasana di antara mereka berubah. Suasana yang tadinya penuh keceriaan berubah menjadi mencekam. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, bayangan-bayangan gelap menghantui mereka dalam mimpi, dan mereka mulai merasakan sakit-sakit yang aneh di tubuh. "Aku nggak enak badan," keluh Dinda sambil memegangi kepalanya yang pusing. "Gua juga, rasanya dingin banget," tambah Benny, meskipun mereka sedang berada di tempat yang dingin. Arya mulai khawatir. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kotak kuno itu. Ia mencoba mengembalikan kotak itu ke tempat semula, namun kotak itu seperti menyatu dengan tangannya. Malam semakin larut. Angin bertiup semakin kencang, membawa serta kabut tebal yang menyelimuti puncak Hargodalem. Mereka terperangkap dalam kabut yang dingin dan mencekam. Satu persatu mereka mulai mengalami halusinasi. Mereka melihat sosok-sosok makhluk halus yang menyeramkan mengelilingi mereka. "Tolong! Tolong aku!" teriak Ratih histeris. Arya berusaha menenangkan Ratih, namun ia juga mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia melihat wajah Ratih berubah menjadi pucat pasi, matanya melotot ketakutan. "Ini semua gara-gara kotak itu!" teriak Arya putus asa. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Sebuah suara gemuruh menggema di seluruh puncak Hargodalem. Mereka melihat celah di bebatuan semakin melebar, dan dari dalam celah itu muncul cahaya putih yang menyilaukan. "Kita harus pergi dari sini," teriak Arya. Mereka berlari sekencang mungkin. Namun, cahaya putih itu mengejar mereka. Saat mereka sampai di tepi jurang, mereka terhenti. Di belakang mereka, cahaya putih itu semakin dekat. "Aku nggak mau mati di sini," teriak Dinda. Dengan putus asa, Arya melemparkan kotak kuno itu ke dalam jurang. Seketika, cahaya putih itu menghilang. Suasana menjadi tenang kembali. Mereka selamat. Namun, pengalaman mengerikan itu meninggalkan bekas yang dalam di hati mereka. Mereka menyadari bahwa alam memiliki kekuatan yang sangat besar, dan manusia tidak boleh sembarangan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Beberapa hari kemudian, Arya memutuskan untuk kembali ke Gunung Lawu. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang kotak itu dan misteri yang tersimpan di dalamnya. Ia mengajak Benny untuk menemani, namun Benny menolak. "Aku nggak mau ke sana lagi, Ar. Tempat itu terlalu menyeramkan," ujar Benny. Arya tetap bersikeras. Ia pergi seorang diri dengan membawa perlengkapan seadanya. Sesampainya di puncak Hargodalem, Arya kembali ke tempat di mana mereka menemukan kotak itu. Ia mencari-cari petunjuk, namun tidak menemukan apapun. Saat tengah asik mencari, tiba-tiba Arya mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Ia menoleh ke sekeliling, namun tidak ada siapapun. Bisikan itu semakin jelas, seolah-olah berasal dari dalam dirinya sendiri.
"Kembalikan apa yang bukan milikmu," bisik suara itu. Arya merasa bulu kuduknya berdiri. Ia yakin bahwa bisikan itu berasal dari roh penunggu kotak kuno tersebut. Ia berusaha untuk mengabaikannya. Namun, bisikan itu semakin keras dan mendesak. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Arya bergetar hebat. Celah di bebatuan yang sebelumnya mereka temukan kini terbuka lebar. Dari dalam celah itu muncul cahaya putih yang menyilaukan, jauh lebih terang dari sebelumnya. Arya merasa tubuhnya tertarik ke dalam cahaya itu. Ia berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang bisa membantunya. Ia terhisap ke dalam cahaya putih itu dan menghilang. Keesokan harinya, tim SAR menemukan jasad Arya di dasar jurang. Tubuhnya penuh luka dan terlihat seperti telah disiksa. Kotak kuno itu tidak ditemukan di dekat jasadnya. Misteri kematian Arya menjadi buah bibir di kalangan pendaki. Banyak yang percaya bahwa Arya menjadi korban dari kutukan kotak kuno tersebut. Mereka juga meyakini bahwa kotak itu masih tersimpan di suatu tempat di Gunung Lawu, menunggu untuk diambil oleh orang yang berani.